Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gokil Up to Date. Dan tentunya masih membahas soal berita politik terbaru di tanah air. Nah, di video kali ini kita akan melihat reaksi dari Pak Jokowi terkait dengan orang-orang yang selalu ribut terkait dengan ijazahnya. Pak Jokowi di sini menegaskan bahwa pintu maaf mungkin memang masih terbuka. Cuma untuk proses hukum ini harus tetap jalan lanjut sampai di persidangan. Seperti apa videonya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Pemilihan satu tidak punya ijazah, dan yang kedua walaupun punya ijazah itu palsu. Rizal Fadilah ya. Emang umur segini memang lagi lucu-lucunya. Tangkap Jokowi. Terkait kasus yang di Polda Metro Jaya, Pak, apakah Bapak masih membuka pintu maaf kasus pelaporan ijazah? Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Ini respon dari Pak Jokowi ya. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk Benar Pak, lanjutkan. menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Saya sering diprotes. Baru kemarin, baru pagi ini saya diprotes, Mas. Kenapa diam soal ijazah palsu? Gitu. Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru, bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai. Sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi. Ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Sesimpel itu. Sampai nggak baru masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. UGM-nya bilang asli kok. Itu mana? Wis, Bang Ferry Irwandi berani bener komentar kayak gitu ya. Nanti dikatain termul loh Bang. Nah itu tadi ya tanggapan Pak Jokowi terkait dengan para tersangka ini. Pak Jokowi menginginkan ini harus sampai di proses persidangan. Jadi kemungkinan besar tidak akan ada lagi restoratif justice ya untuk Roy Suryo CS ini. Dan Pak Jokowi pun juga menyebutkan kalau hal itu untuk membuktikan nanti di persidangan. Karena forum itu akan digunakan oleh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Nah, kita tunggu saja prosesnya nanti seperti apa. Dan yang lucu tentu itu ya, Rizal Fadilah ya. Wah, dia itu salah satu orang yang paling keras berkomentar terkait Pak Jokowi ini ya. Tapi apa yang terjadi? Kini justru dirinya lah yang statusnya jadi tersangka di kasus ijazah Pak Jokowi ini. Oke, kita nanti tunggu perkembangannya seperti apa. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya Komentar dari Prof. menimbulkan Mahfud keonaran, terkait kasus menimbulkan ijazah Pak kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli.
Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau nggak dibawa apa-apa, ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Cuma kan Satu, prosesnya pengadilan ini tuh sudah harus berjalan. membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusulnya. Sakit hati buat kalian Gibran itu. Sakit hati ya. Please. Profesor Pelan-pelan dan Prof. semangat. Mahfud ini. Bayangkan dia meyakini. Saya yakin percaya sama saya. Nggak mungkin Roy Suryo dan kawan bisa dihukum sebelum dibuktikan di pengadilan bahwa Pak Jokowi itu memang ijazahnya asli. Kan lah, Pak Mahfud kok begitu Ya. omongannya, kan aneh. Ya gitu. kan dia ingin bahwa pandangan publik terhadap dirinya masih sama. Bahwa dia orang yang genuine memang, punya pemikiran berlandaskan ilmu hukumnya, berdasarkan intelektualitasnya gitu. Tapi dia tidak menyadari bahwa publik sudah menilai dia sebagai orang politik sekarang ini. Ketika dia mencalonkan menjadi cawapres. Dan publik juga sudah menilai bahwa tersakitilah hatinya Prof. Mahfud. Bagaimana tidak sakit hati, Bud? Ketika Pilpres kemarin, pasangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mendapatkan 18%. Tapi Ganjar dapat 16%. Berarti Mahfud bukan nambah, tapi ngurangin 2%. Gitu loh. Itu kan Berarti Mahfud Waduh, pelan-pelan Barmadiansyah Semar. Itu tadi ya komentar Prof. Mahfud terkait polemik kasus ijazah Pak Jokowi ini yang langsung diulti oleh Bang Mardiansyah Semar dengan beberapa hal yang dibeberkan tadi. Kira-kira gimana nih menurut kalian terkait komentar Prof. Mahfud MD yang dijawab dengan telak oleh Bang Mardiansyah Semar ini? Tuliskan opinimu di kolom komentar di bawah ini. Oke? Pernyataan Profesor Mahfud MD yang mengatakan kalau Roy Suryo tidak bisa netizen diproses sebelum keaslian ijazah Pak Jokowi berkomentar ya ditetapkan terkait oleh hakim pendapat dari atau Prof. pengadilan. Mahfud ini. Kok gue nggak masuk akal ya? Sini gue kasih mikir. Gue punya ijazah asli nih. Terus ada orang yang teriak-teriak ijazah gue palsu. Masa gue harus membuktikan keaslian ijazah gue ke pengadilan? Nggak masuk akal. Gue udah megang yang asli. Jelas nih gue megang yang asli. Gue terima dari kampus gue pegang yang asli. Terus ada yang bilang palsu. Lantas ijazah gue menjadi palsu gitu. Dan gue harus membuktikannya ke pengadilan. Gak masuk akal, geng. Lu punya ijazah lu pegang di rumah. Terus ada yang teriak ke lu, ijazah lu tuh palsu tuh. Terus lu harus ke pengadilan buktikan, "Hai pengadilan, tolong nyatakan ini ijazah saya asli." Gak masuk akal sih. Masa keaslian ijazah gue berubah hanya gara-gara ada ucapan miring di pinggir sono? Padahal kalau ngikutin ya, di PT UN sudah jelas tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi itu ditolak jauh-jauh hari, Pak Prof. Jauh-jauh hari udah dinyatakan ditolak. Nggak mau lagi nih, PT UN juga ditolak. Terus siapa? Ya ampun, masa keaslian benda yang gue pegang selama ini menjadi luntur hanya gara-gara ocehan di pinggir jalan itu? Nggak masuk akal, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai Jan Etes jadi presiden. Emang kepintaran orang tuh gak menetap, geng. Nah itu tadi ya, masyarakat juga ikut berkomentar terkait pendapat dari Prof. Mahfud ini. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Kira-kira gimana nih pendapat kalian terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.